Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wal jihadi fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu bil huda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza mata ibnu Adam in kata amanu illa min salasin sadaqatin jariyah au kama qala. Segenap takmir masjid Istiqlal Bukit Pinang Samarinda yang saya hormati, jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, sebagai wujud bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai hari ini, jam ini, menit dan detik ini, Allah masih berkenan memberikan berbagai fasilitas nikmat kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Sehingga di subuh yang cerah ini kita dapat dipertemukan bersama, silaturahmi, sholat subuh berjamaah, iktikaf, teristimewa. Kita dapat melaksanakan majelis taklim. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita berharap, Pak, Bu, selawat yang kita bacakan memberikan ketenangan, kesejukan hati kita, dan paling penting selawat yang kita bacakan di padang mahsyar Allah berikan syafaatnya kepada kita bersama. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami perkenalkan diri sebelum melanjutkan barangkali majelis kita. Nama sudah disampaikan tadi, Pak, ya. Abdul Manap, ya. Kalau biasa ibu-ibu lebih ringkas manggil saya Pak Nap katanya. Nah ya, bisa saja dipanggil Pak Nap, diringkas aja ya. Sudah 3 tahun setengah, Pak, di Samarinda, sebelumnya di Tanah Grogol, di Balikpapan, ya. Nah, sebenarnya banyak yang kenal sudah di sini, ya.
Saya lihat banyak, ada senior kami, Pak Rahmani ini. Ini senior kami nih. Ini warga Kabupaten Pasir. Ada teman dan sahabat kami, Pak Haji Arpani. Ini luar biasa. Bukan hanya sekedar teman, tapi sahabat. Cuma nasib yang berbeda, Pak. Nasib yang berbeda. Beliau ini sudah hakim tinggi. Bahkan golongannya itu 4E itu, Pak. Luar biasa itu. Kalau di militer itu letnan jenderal, Pak ya. Ya, kalau dosen itu apa? Profesor. Ya luar biasa ini kawan kita ya. Tapi orangnya tetap sederhana, ini yang kami kagumi, Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan, Pak, iklan yang ada di televisi swasta terutama, Pak ya. Indosiar, RCTI, RCTP, lebih 50%. Siaran yang tertayang adalah iklan dan promosi, Pak. Mulai promosi obat-obatan, alat rumah tangga, alat kecantikan. Biasanya yang namanya manusia, apalagi ibu-ibu, maaf ya. Nah, ini mudah sekali terhipnotis, terprovokasi, terbius dengan iklan yang ada di televisi itu. Biasanya kalau tidak bisa jalan kontan dengan cara apa, Bu? Pak, tidak bisa beli kontan produk yang ditawarkan di televisi dengan jalan apa, Pak? Nah, kredit. Pengalaman Bapak ini berarti suka juga kredit, Pak ya. Nah, jadi begitu kelihatannya. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan iklan yang ada di televisi. Mari kita tengok iklan Allah dalam Al-Quran. Surah As-Sad ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah hendak kapian jar banjar lah melok kogana semugi hendaklah pian. Maukah? Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tunjukkan satu metode, satu cara jalan keluar yang mengeluarkan, yang melepaskan dari siksa api neraka. Allah masang iklan, Pak. Allah nawarkan jalan untuk keluar dari azab api neraka. Sedikit saya gambarkan, Pak. Bagaimana panasnya, dahsyatnya api neraka. Digambarkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Pak, Bu, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril mendekati neraka Jahanam. Di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas batu dari atas, Pak. Dari atas neraka Nabi melepas batu sebesar 5 kilo. Barat, mata anak na semugi ada juga orang Bugis di sini. Barat banar 5 kilo itu, coba bayangkan, Pak. 5 kilo batu dilepas dari bibirnya, dari atas. Entang Nabi Jibril, entang Jibril, ini bahasa pasir, Pak. Kan ada orang pasir satu sini, Pak. Ujar Jibril, ya Rasulullah, 1000 tahun baru sampai ke dasar neraka. Batu, Pak, bukan kapas. Batu 5 kilo meluncur 1000 kilo hanya sampai, baru sampai.
Artinya dalam benar, Pak. Dalam betul itu. Coba bayangkan batu 5 kilo dilepas meluncur, laju betul batu itu, Pak. 1000 tahun baru sampai. Bayangkan, Bu. Kalau badan kita dilempar dari atas, gimana kira-kira? Jadi bubur. Batu aja 1000 kilo badan kita dilempar dari atas. Ini salah satu bagaimana dahsyatnya yang namanya neraka jahanam. Terjalnya luar biasa. Lanjut malaikat Jibril berkata, andaikan, seandainya batu yang ada di dalam api neraka dilempar, Pak, dilempar dari atas ke dunia. Yang paling halus, yang paling kecil, yang kayak biji lombok aja, seperti biji lombok aja, Pak. Itu yang dilempar, api yang berasal dari neraka, terus langsung berantakan dunia, Pak. Kayak apa yang besarnya seperti ini, Pak Salmani. Seperti biji lombok aja hancur dunia. Dunia betapa dahsyatnya yang namanya neraka jahanam. Luar biasa. Makanya kita berlindung, selalu berlindung di dalam sholat. Lindungi kami dari azab api neraka. Pasti dalam satu hari kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungi kami dari siksa api neraka. Memang dahsyat, Pak. Bayangkan, malaikat Jibril 1000 kilometer dari badan kita. Jauh bola 1000 kilometer itu. Balikpapan itu kan 100 kilo aja. 150 lah. 120 lah, Pak. Berapa itu Balikpapan dari sini? Nah, Banjarmasin paling-paling 500 dari sini. Palangkaraya lah. Nah, mungkin lebih kurang. Palangkaraya 1000 kilometer. Kalau kita berdiri di sini, Pak, 1000 kilometer, posisi api neraka di Palangkaraya sudah kita rasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan, Pak. Api yang bernyala aja kebakaran 100 meter, kita tidak merasakan panasnya. 100 meter, 200 meter. Padahal menyala dan sebagainya. Di neraka bayangkan 1000 kilometer dari badan kita. Sudah kita rasakan bagaimana dahsyatnya, bagaimana panasnya. Apa garam minumannya, Pak, di sana? Kita dipaksa minum air panas, Pak. 350 derajat. 100 derajat biasa, 350 derajat panasnya air. Wasuku ma'am hamimam faqatta'an ahum. Surah Muhammad ayat 15. Dipaksa kita minum air mendidih 350 derajat panasnya itu, Pak. Bayangkan gimana kira-kira. Usus kita mampulah kira-kira. Air yang baru barangkali 5 menit setelah dimasukkan dalam gelas kita minum, kepanasan kita. Ini 350 derajat panasnya, Pak. Bayang, dipaksa. Minum. Gimana, Bu, kira-kira perut kita di dalam itu? Air panas dipaksa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memasang iklan dalam Al-Quran sebagaimana saya bacakan dalam mukaddimah tadi, bahwa
Ada dua jalan keluar dari ajab yang luar biasa dahsyatnya tersebut. Itu yang kita beli. Pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman dalam pengertian totalitas. Iman yang total itu apa sih Pak, Bu? 3 Bu. Tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Tuh, membenarkan sebenar-benarnya Allah dan Rasul. Diucapkan saban hari, tiap hari syahadat. Kita aplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad. Jadi mujahid. Ini yang kedua. Berjihad. Jadi mujahid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting saya luruskan konsep jihad di dalam Islam. Biasanya namun kita mendengarlah jihad, perintah berjihad di dalam Al-Quran, hadis, pikiran kita apa Pak? Pikiran kita apa? Perang. Nah, jadi betul, pikiran berperang. Berangkat ke Timur Tengah. Ini kalau mau jadi mujahid, mau jadi pejuang, tinggalkan anak istri, berangkat ke Timur Tengah agar dikategorikan sebagai mujahid, pejuang di jalan Allah. Ini pikiran kita yang terlintas. Bahkan Pak Haji Arpani ya lebih ekstrim lagi. Ada yang berpendapat bahwa untuk jadi mujahid, pejuang itu harus pandai merakit bom. Harus pintar merakit bom. Sebagaimana dilakukan oleh trio Amroji, Imam Samudra, Ali Gufron. Nah, merakit bom, melakukan pembantaian dahsyat. Yang terbunuh ada orang Islam, ada non-Muslim. Apa yang terjadi di Bali? Ini pikiran. Kalau mendengar istilah jihad dalam Al-Quran, ini yang perlu saya luruskan dalam kesempatan ini, agar kita tidak terjebak dengan pengertian jihad dalam Al-Quran. 41 kali disebutkan dalam Al-Quran. Perintah jihad 41 kali. Bahkan saya kemarin baca Al-Quran Pak, karena ada kewajiban rutin kami baca Al-Quran. Saya baca surah yang ke-10, 3 kali disebutkan di situ perintah jihad. Saya hitung 3 kali. 41 kali disebutkan dalam Al-Quran perintah jihad. Selalu berbunyi, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa ampusikum. Jadilah engkau pejuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa fisik. Tidak dijumpai di dalam Al-Quran, redaksinya berbunyi, wa tujahiduna fi sabilillah bi ampusikum wa amwalikum. Engkau berjuang di jalan Allah dengan fisik dan harta.
Apa yang bisa kita tarik? Apalagi di sini banyak dosen saya dengar. Kesimpulan apa? Apa natijahnya? Apa yang bisa kita tarik? Kesimpulan dari redaksi ayat ini. Jadi sekali lagi, jangan kita salah kaprah memahami perintah jihad, memahami untuk masuk dalam kelompok mujahid. Jangan pikiran kita dikacaukan hanya dengan berperang. Kasihan yang kurus-kurus, kau ada kawa berperang. Nang kayak Pak Salmani, kau ada kawa berperang. Mais entang pasir nih, madoko-doko semugi. Tidak bisa berperang, sudah pensiun. Nah, karena pikiran kita jihad itu berperang. Nah, padahal bagaimana ayat tersebut? Jelas dari ayat tersebut bahwa skala prioritas ibu-ibu di belakang kayak apa bisa jadi pejuang, kasihan di rumah, apalagi sudah batuk-batuk kayak apa mau jadi pejuang mujahid. Ada jalan keluarnya, Bu. Waktu jahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita luruskan bahwa jihad skala prioritas itu dengan harta. Jadi ini saya lihat tidak ada celengan lewat tadi ya. Memang tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada kayak tadi. Sebenarnya tidak apa-apa itu, Pak. Diedarkan aja itu. Beri kesempatan lah ibaratnya warga kita untuk jadi pejuang. Beri kesempatan, diedarkan. Laju kan tidak jadi masalah, Pak. Apalagi pembangunan masjid kita yang kelihatannya belum rampung, Pak ya. Nah ini belum rampung, megah kelihatannya, tapi dari luar kelihatannya masih belum sempurna. Ini tugas kita menyempurnakan, dibantu Pak Ketua masjid kita. Kalau mau jadi pejuang, tidak perlu repot-repot, Pak. Perlu ke Palestina, ke Gaza sana, lewat celengan. Tidak bisa masukkan katakanlah 50.000, 10.000. Beda dengan teman kita Pak Jarpani ini, lewat itu merah itu Pak masuk itu. Kalau kita yang coklat aja Pak, kalau beliau merah itu pasti merah itu. Jadi untuk jadi pejuang di jalan Allah sekali lagi skala prioritas dengan harta. Ini perlu kita luruskan. Ada pondok pesantren di mana-mana. Kita sisihkan, Bu. Ibu-ibu biasanya sering ke pasar, Bu ya. Nah, ada celengan-celengan katakanlah kotak-kotak pondok pesantren, kotak-kotak masjid. Masukkan sisa-sisa belanja, mungkin ada 5.000, 10.000, 1.000. Bayangkan, Pak. Detik itu juga, saat itu juga, apabila kita lakukan hal ini, saat itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pejuang di jalan Allah. Ini. Jadi sekali lagi kita jangan larut dengan iklan yang ada di televisi. Coba bayangkan iklan itu, Pak. Adakah iklan nomor 1, nomor 7, Pak? Adakah? Ditawarkan produknya ini nomor 7, tidak ada. Semua nomor 1. Nah, semua nomor 1. Nah, sekali lagi kita jangan larut dengan iklan yang ada di televisi tersebut. Ini iklan yang ditawarkan oleh Allah, yang sudah dipastikan, sudah dijamin kita keluar dari siksa api neraka yang selalu kita berlindung kepadanya. Jangan disia-siakan iklan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita larut dengan iklan yang ada di televisi tersebut.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayat ini turun, Pak, disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya ketika itu. Sampaikan ayat 10 dan ayat 11 surah As-Saff tersebut kepada para sahabatnya. Luar biasa, Pak. Responnya, antusiasnya sahabat-sahabat Nabi. Ketika itu juga ada sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang namanya Utsman bin Affan. Langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawanya, Pak, hartanya 1/4. Coba bayangkan. Kalau punya harta 1 M, 1/4-nya berapa itu, Pak? 250 juta. Nah, gampang-gampang, Pak. Mampulah kita seperti itu. Ada uang kita, katakanlah 1.250.000. Kita serahkan ke panitia masjid. Pak Suminto, mana Pak Suminto, Bapak ya? Nah, ada uang 100 juta. Nah, serahkan Pak Suminto 250 juta untuk pembangunan masjid. Berat sekali itu, Pak ya. Berat sebenarnya. Mungkin jarang, mungkin tidak pernah, Pak ya. Mudah-mudahan ada nanti setelah ada pencerahan di subuh ini. Ya, enggak bisa 1/4 ya, 2,5% pembangunan masjid itu. Ali, Utsman langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan 1/4 hartanya. Begitu pulang, Ali pulang, Utsman pulang, datang Umar bin Khattab. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga perkasa, banyak dicatat dengan tinta emas bagaimana gebrakan-gebrakannya kan. Umar bin Khattab walaupun terkenal orangnya keras, asyiddahu alal kuffari. Bahkan diceritakan itu kalau Umar itu lewat tuh iblis itu minggir. Begitu tegasnya orangnya datang. Diserahkan separuh, Pak. Kalau tadi kan 1/4, separuh, Pak. Coba bayangkan. Ada uangnya barangkali dapat jualan tanah kan. Dapat 50 juta, Pak. Mungkin dapat bongkaran tanah 50 juta. 50 juta itu langsung dibagi 2. 25 juta langsung disumbangkan ke pondok pesantren, anak yatim piatu di masjid dan sebagainya. Separuh kan dari 50 juta. Berat sekali itu, Pak. Berat. Tapi dia bayangkan kayak apa namanya neraka jahanam. Bagaimana dahsyatnya. Nah, dia bayangkan, kita kadang-kadang melupakan itu. Tapi Umar bin Khattab bayangkan, apa artinya uang 25 juta sementara bagaimana dipanggang di api neraka dan sebagainya. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu. 1000 tahun dipanggang di api yang menyala. Coba bayangkan, Pak. Wajar andai kata tidak ada artinya uang 25 juta dibandingkan dengan azab api neraka. Dia serahkan separuh hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, gunakan. Ya Rasulullah, gunakan harta ini untuk perjuangan di jalan Allah. Bertumpuk impak daripada sahabat ketika turun ayat ini, Pak. Begitu pulang Umar bin Khattab datang. Sayyidina Abu Bakar
Abu Bakar ini khalifah yang pertama Pak ya, sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah yang pertama, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru seminggu ayat ini sampai kepada beliau, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, baru seminggu. Enggak berpikir panjang Pak, enggak pikir panjang. Dikumpulkan semua hartanya, dikumpulkannya semua uangnya, mungkin yang ada dalam lemari, yang ada di bank. Ada ke bank waktu itu kira-kira Pak ya? Di zaman itu yang jelas, apakah uangnya di bank, disimpan di mana ketika itu, yang jelas dikumpulkannya semua. Mungkin dalam lemari, ada dalam peti, di mana-mana aja, di dalam berangkasnya dan sebagainya, dikumpulkan semua Pak, harta itu. Setelah terkumpul semua, dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin barangkali sekarung, peribahasanya kalau kita itu sekarung, dibawa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, gunakan hartaku ini untuk perjuangan di jalan Allah. Separuh Pak, seperempat, seluruh harta. Menangis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terharu beliau dengan kedatangannya Abu Bakar tersebut. Melihat ini, semua hartaku sudah kukumpulkan, gunakan ya Rasulullah untuk kepentingan agama Allah. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudah dipikirkan matang-matang ini, sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. Kamu serahkan semua harta, tidak ada tertinggal, sudah dipikirkan. Sepertinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agak bukan berarti ragu, saking salutnya, saking kagumnya, meneteskan air mata melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tidak mempertimbangkan lagi barangkali untuk anak, untuk istri dan sebagainya. Walaupun barangkali ada pemahaman yang sama, barangkali juga masih ada cadangan. Jadi kita jangan juga terlalu a priori, mana untuk anak, mana untuk istri. Barangkali sudah ada cadangan. Kenapa dia berani melakukan hal itu? Barangkali juga terkontaminasi dengan ayat ini. Bahwa salah satunya untuk lepas dari api neraka itu adalah iman dan jadi mujahid, pejuang di jalan Allah, infakkan harta dan sebagainya. Nah ini barangkali yang mendorong Sayyidina Abu Bakar menghabiskan seluruh hartanya, diserahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Pelan suara Nabi apa? Gasan bini ikan, gasan anak ikan, adakah ditinggal? Kayak apa? Andai kata kaina hendak masak, nukar baras, beli beras, adalah yang ditinggal. Terjadi di Allah. Antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Yakin betul, percaya betul bagaimana dahsyatnya ayat ini, dan yakin betul bahwa Allah akan menjamin rezeki kita. Makanya tidak ada orang yang miskin gara-gara sedekah itu ya. Saya yakini itu tidak ada orang miskin karena barangkali sering berinfak, sering bersedekah, sering membantu saudara, sering membantu teman-teman. Tidak ada yang miskin. Begitu
dahsyatnya, begitu luar biasanya bagaimana kemampuan ayat ini untuk menggugah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui Al-Quran, surah As-Saff ayat 10 dan ayat 11 memberikan ruang bagi kita, memberikan jalan bagi kita yang fisik tidak kuat, yang sudah tua-tua, ibu-ibu, adik-adik yang fisiknya lemah, ada ruang untuk masuk dalam kelompok mujahid, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ruang untuk itu. Jadi alhamdulillah, bapak-bapak yang sudah tua-tua, ibu-ibu, ambil kesempatan Buya untuk jadi pejuang. Tiap ke masjid, ada sisa-sisa barangkali belanja, ada celengan mungkin di luar itu masukkan ke dalam celengan masjid ini. Hari Jumat siapkan, memang sudah pasti ada celengan lewat, masukkan, kita impakkan harta kita. Tidak usah seperti sahabat-sahabat tersebut, cukup apa yang ada kelebihan kita siapkan Pak ya. Jangan sampai celengan itu lewat saja, tidak kita ambil kesempatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tausiah atau kuliah subuh ini, mari kita bersama-sama merubah mindset kita, merubah pola pikir kita tentang konsep jihad di dalam Islam. Ini yang paling penting. Kita rubah pengertian jihad di dalam Islam itu apa sih? Kita rubah. Kalau dulu masih kita terpikirkan perang dan sebagainya, dengan adanya kuliah subuh, kita berpikir bahwa untuk menjadi pejuang itu semua diberikan ruang. Bukan hanya yang kuat, bukan hanya yang sehat. Semua berkesempatan untuk jadi pejuang. Ini. Karena jihad di dalam Islam, jadi mujahid skala prioritas dengan harta. Sekali lagi, skala prioritas dengan harta. Yang kedua baru dengan fisik Pak. Skala prioritas dengan harta, insya Allah barangkali tidak lama lagi semua bapak-bapak ibu masuk dalam kelompok mujahid pejuang di jalan. Yang kedua, kita tinggalkan atau kita kurangi, jangan juga kita tinggalkan, kita kurangi merespon iklan yang ada di televisi. Kita kurangi Bu ya, soalnya kan ada yang menjamin Bu, tidak ada yang menjamin produknya itu semuanya hebat. Semuanya hebat, semuanya nomor 1. Tidak ada iklan nomor 7 bulan, nomor 1 semua. Nah ini, obat-obatan, alat-alat kecantikan, apa yang terkenal itu Bu, sengker apa itu. Nah, itu luar biasa itu, ganti-ganti. Habis mukanya sudah belang, sudah ganti lagi. Ini terbius dan alat-alat kecantikan Pak, iklan yang ada di televisi ada. Pernah anak saya itu sampai hitam bilang saya tiwas itu, skincare dirubah-rubah terus itu ya. Nah jadi kita kurangi Bu, saya juga bukan berarti menghalangi, menyuruh meninggalkan total iklan yang ada di televisi itu, tapi minimal kita kurangi. Artinya kita kembali, kita tengok, kita respon, kita beli. Yang kita beli iklan yang ditawarkan oleh Allah Bu. Itu yang penting, untuk kita beli iklan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dasarnya, sebagaimana
saya sampaikan jalan keluar adalah dengan harta kita. Karena iklan yang ada di televisi tidak ada jaminan, Bu. Sementara iklan yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana saya sampaikan tadi, Allah itu tidak ingkar janji, Bu. Hah? Allah itu kalau berjanji tidak pernah ingkar, Pak. Yang suka ingkar itu manusia. Nah, kalau Allah berjanji, yakin. Pasti benar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingkar, Pak. Pak Suminto tidak ingkar. Jadi mumpung ketua kita amanah, semangat saya lihat masih. Jadi betul-betul saya mau ceramah di pantainya. Bahkan tadi itu saya mau turun dari rumah, ditelepon kembali, dikasihkan rutenya. Padahal sudah sering saya ke sini, Pak. Teman saya kan ada di sini, jadi saya tahu sudah masjidnya. Dia khawatir, katakanlah saya sesat dan sebagainya. Jadi mumpung beliau, ada Pak Rahmani di sini, mari sama-sama ibaratnya mempercepat pembangunan masjid kita ini. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan kita ragukan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Al-Imran ayat 9. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ayat 149 Al-Imran juga. Innaka la tuhlikul mi'ad. Sesungguhnya engkau maksudnya Allah tidak pernah mengingkari janji yang engkau sampaikan kepada umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, kesempatan perdana pertama, bermanfaat bagi kita semua. Ampun maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.